teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi dan Marta. Oke, untuk yang baru menemukan video ini ataupun yang baru bergabung, jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng dan juga subscribe supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video update terbaru seputar penyembuhan masalah asam lambung, GERD dan ansetas gitu ya. Nah oke, dan untuk yang sudah lama bergabung, ikuti terus supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru tentunya seputar penyembuhan masalah asam lambung, GERD dan ansetas ataupun kecemasan berlebih gitu. Nah oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas ataupun saya mau sedikit memberikan review tentang vaksinasi ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan GERD, gangguan asam lambung, gangguan kecemasan gitu ya. Dan kebetulan ini saya sudah 4-5 jam pasca melakukan vaksinasi dosis pertama gitu ya. Karena kebetulan kenapa saya kok baru vaksin gitu ya? Karena kebetulan sekitar 4-5 bulan yang lalu itu saya pernah didiagnosa kena COVID-19. Makanya kemarin mau vaksin dosis pertama itu tidak diperbolehkan, harus menunggu 3 bulan dulu baru boleh vaksin dosis pertama. Dan alhamdulillah tadi sekitar pukul 11 saya melakukan vaksinasi dosis pertama gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya yang perlu kita ketahui kayak gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, untuk Anda semuanya yang saat ini masih ragu, yang masih bimbang, terutama untuk teman-teman yang mengalami ataupun yang mempunyai riwayat gangguan asam lambung, gangguan GERD, gangguan kecemasan berlebih gitu ya. Jadi nanti ketika kita vaksinasi, kita itu akan ditanya pernah sakit apa, punya riwayat sakit apa kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi terutama sesak nafas, kemudian sakit jantung, sakit paru-paru, kemudian juga ada sakit ginjal, diabetes, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penyakit-penyakit berat seperti itu yang nanti ditanyakan. Kalau memang nggak punya riwayat sesak nafas dan sebagainya, teman-teman akan lanjut di tensi teman-teman ya, tensimeter. Jadi nanti ketika di tensi dilihat tensinya. Biasanya kalau 150 itu masih diperbolehkan ya, karena itu biasanya dari nakesnya itu bilang oh ini karena mungkin karena cemas ataupun mungkin karena takut, mungkin karena bimbang dan sebagainya. Nah itu jadi gini, kalau kita itu asam lambung, kita kena GERD ya, kita itu sebenarnya boleh ya teman-teman, kita boleh vaksin, tetapi kita harus tahu kondisi tubuh kita. Kalau kita memang tidak kuat, kita belum sehat, kita belum kuat, ya kita nggak usah memaksakan diri untuk vaksin teman-teman ya. Jadi itu nanti di situ kita juga akan ditanya apakah saat ini sehat, apakah nggak sehat, seperti itu. Nah kebetulan kalau saya ini kan mantan ya, saya itu mantan penderita asam lambung, mantan penderita GERD, mantan penderita kecemasan berlebih gitu. Dan karena saya sudah sembuh, makanya juga kita tetap juga harus menyesuaikan kondisi tubuh. Kalau kita memang nggak sehat ya jangan dipaksakan untuk vaksin. Karena saya kebetulan saya sudah sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Maka dari itu saya vaksin dan aman. Dan ini sudah berjalan 4-5 jam ya, sekitar 5 jam lah pasca saya vaksin. Apa yang saya rasakan gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran yang dirasakan apa gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, pasca 5 jam setelah saya vaksin tadi, saya tidak merasakan efek apapun ya. Saya tidak merasakan efek apapun, maksudnya tidak merasakan efek yang begitu yang begitu dalam atau kayak gimana. Nggak ada efek yang begitu berarti menurut saya, karena yang saya rasakan cuma sedikit memar aja di sekitaran di sekitaran yang bekas suntikan itu, tapi bukan masalah bagi saya karena ya biasa seperti itu. Terus kemudian efek yang saya rasakan selanjutnya adalah sering lapar teman-teman ya. Jadi ini tadi saya sudah makan sebanyak 4 kali kalau nggak salah ya setelah vaksinasi itu. 3 kali maaf. 3 kali setelah vaksinasi itu saya udah makan 3 kali. Jadi hawanya itu lapar, pengen makan melulu gitu teman, dan agak sedikit ngantuk gitu. Nah kebetulan hari ini juga ada istri juga yang vaksin, ada bule juga, ada tante ya, kemudian juga ada orang tua saya, ibu saya itu juga hari ini vaksin. Dan kebetulan ibu saya ini tadi setelah vaksin itu sekarang ini sedang merasakan suhu badannya meningkat alias panas gitu ya. Jadi dapat saya simpulkan kalau saya kan memang dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang ceria, yang senang, happy dan sebagainya. Tetapi kalau ibu saya itu memang
saya prediksi dalam keadaan yang sedikit ini ya capek, karena memang kemarin itu kebetulan habis menunggu orang tua saya itu kan sakit hampir ada 4 hari. Otomatis kalau menunggu orang sakit itu kita tidurnya kurang, terus kemudian juga pikirannya agak-agak stres kayak gitu ya. Jadi ada beban-beban mental, ada beban pikiran gitu. Jadi mungkin itu juga apa namanya, dampak dari itu semua, dampak dari psikis, dampak dari apa namanya, fisiknya gitu. Otomatis kan baru 1 hari ya, rentang 1 hari nungguin orang sakit selama 4 hari di rumah sakit, mungkin tidurnya kurang, imun menurun, dan hari ini vaksin, otomatis mungkin ada juga faktor dari situ. Jadi ibu saya saat ini mengalami demam gitu ya. Dan untuk bule saya itu kemarin pas waktu dosis pertama itu juga mengalami muntah-muntah teman-teman ya, muntah-muntah, sakit, demam dan sebagainya, itu hampir ada sekitar 4 hari, 4 atau 5 hari gitu. Dan itu juga sebenarnya itu bisa kita tanggulangi ya teman-teman. Jadi sebelum kita vaksin kita harus makan ya teman-teman, kita harus makan dulu, kita makan, kemudian nanti setelah vaksin kita juga makan, kita minum vitamin C ya. Kebetulan kalau saya tadi minum vitamin C teman-teman ya, saya minum vitamin C. Saya juga bantu dengan ini apa namanya, saya konsumsi vitamin yang untuk lambung itu ada asam gut, karena di dalam asam gut itu kan banyak banget vitaminnya ya, ada dari madunya itu sendiri, kemudian ada rempah-rempahnya juga, dan itu sangat bagus ketika kita konsumsi ketika kita mengalami gangguan pencernaan gitu. Jadi tadi juga saya bantu dengan itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah 5 jam setelah vaksinasi sama sekali nggak ada gejala yang berarti untuk saya, dan ternyata untuk orang-orang yang lain ada yang panas, ada yang demam ya, kemudian ada yang badan yang ngilu-ngilu semua kayak gitu. Alhamdulillah saya nggak ada efek yang berarti gitu. Jadi intinya untuk teman-teman yang saat ini masih ragu ya, terutama yang mengalami gangguan asam lambung, jadi nanti konsultasikan sama pihak nakesnya. Anda datang aja dengan penuh keyakinan. Ketika ditanya apakah pernah sesak napas, apakah pernah punya riwayat gangguan jantung, gangguan paru-paru, diabetes, ginjal dan sebagainya, teman-teman ceritakan aja, oh saya pernah mengalami asam lambung gini, gejala seperti ini. Tapi memang kalau dari asam lambung itu punya riwayat seperti sesak napas, itu sebenarnya kan bukan sesak napas teman-teman ya. Jadi saya rasa ketika Anda sudah membaik dari asam lambungnya, Anda boleh vaksin teman-teman ya, Anda boleh vaksin. Kecuali kalau Anda saat ini masih mengalami misal badannya gemeteran, kemudian jantung berdebar-debar, sering seperti sesak napas itu ya, seperti ini ya, orang tenggelam, terus kemudian ini apa namanya, kalau telat makan suka gemeter, sesak napas dan sebagainya, itu mending ditunda dulu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan kondisi tubuh. Kalau memang fit silahkan vaksin, kalau memang belum fit ditunda dulu. Kalau nanti teman-teman misal datang ke tempat vaksinasi, kemudian ditanya punya riwayat sakit apa. Kalau teman-teman cuma bilang sakit asam lambung, biasanya teman-teman akan langsung disuntik ataupun dilihat dulu tensinya berapa kayak gitu ya. Tetapi nanti harus teman-teman jelaskan juga, oh saya itu masih gemeteran, saya itu suka sesak napas, saya itu suka jantung berdebar-debar, harus dijelaskan dulu. Jadi pas waktu kondisi saat itu teman-teman merasakan apa gitu. Kalau memang saat itu Anda berangkat vaksin kemudian sehat walafiat, bugar tanpa ada gejala apapun, is oke, teman-teman lanjutkan saja, itu aman untuk vaksinasi gitu ya. Jadi meskipun Anda punya riwayat sakit asam lambung, itu akan aman. Buktinya saya sendiri teman-teman ya. Jadi saya mau menunggu dosis kedua itu nanti tanggal 22 Desember gitu. Nah gitu ya, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang saat ini masih mengalami gangguan asam lambung ya, teman-teman bisa menggunakan herbal asam gut, madu istighfar asam gut ya, seperti yang yang ditampilkan di layar ini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin mengalami gangguan kolesterol tinggi, teman-teman juga bisa menggunakan teh kolesti ya, itu juga kita ada gitu ya teman-teman ya, kolesti ya namanya. Jadi bukan hanya untuk orang yang kolesterol ya, orang yang memiliki gangguan asam lambung pun juga bagus mengkonsumsi teh ini. Harganya sangat murah, terjangkau, dan tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan Anda. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya teman-teman. Oke, saya akhiri dulu, semoga bermanfaat videonya. Jangan ragu-ragu lagi untuk vaksin. Semoga informasi ini juga berguna untuk Anda semuanya. Oke, saya akhiri, saya Gibran dan Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.